baca doa sebelum belajar dulu ya. Ya, kita baca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah. Nah, semoga dengan kita membaca doa tadi, pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian diberi pemahaman yang lebih. Kemarin kan ibu suruh baca, udah ada baca? Udah. Nah, kalau udah ada baca, berarti kalian sudah sedikit memahami pelajaran doa hari ini, kan? Sekarang kita akan belajar apa? Ya, belajar PKN, materinya tentang kepemimpinan. Tema 2, pemimpin idola. Nah, di sini Ibu akan jelaskan sedikit tentang kepemimpinan. Yang pertama kita akan bahas pengertian kepemimpinan. Nah, kira-kira ada yang tahu pengertian dari kepemimpinan? Boleh angkat tangannya? Iya, Latifah. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Nah, iya benar. Pengertian dari kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, mengajak orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pengertiannya tadi kemampuan Seseorang untuk memengaruhi orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan. tujuan bersama. Oke, bentar. Ulangan dulu. Nah, dari kepemimpinan ini kita akan belajar dari pemimpin idola. Ada yang tahu apa itu pemimpin idola? Dulu ya, pemimpin idola. Nah, pemimpin idola ada yang tahu? Ya, Bu. Silakan Desna. Pemimpin idola adalah seseorang yang sikapnya bisa kita teladani, Bu. Ya, benar. Ya, jadi pemimpin idola adalah seseorang atau sikap seseorang yang dapat kita teladani. Kita mengidolakan seseorang karena orang itu baik atau pintar, ya kan, berwibawa. Nah, itu termasuk dari sikap atau sifat dari pemimpin itu kan. Nah, berarti seseorang yang sifat atau sikapnya dapat kita teladani. Nah, dari kepemimpinan tadi ada pemimpin idola. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki nilai persatuan dan kesatuan.
persatuan dan kesatuan. Nah, ada yang tahu apa itu persatuan dan kesatuan? Tidak tahu? Tidak, Bu. Nah, jadi persatuan dan kesatuan. Persatuan itu proses bersatunya. Kayak masyarakat itu kan berbeda-beda, ada istiadatnya, rasnya. Nah, proses untuk menjadi satu itu namanya persatuan. Proses untuk menjadi utuh, menjadi satu itu namanya persatuan. Kalau kesatuan itu wujud dari persatuan. Nah, bagaimana menjaga persatuan tadi dengan kesatuan? Paham? Paham, Bu. Nah, di sini kita akan bermain pertanyaan. Ibu menyediakan kertas. Nah, kertas ini nanti masing-masing kalian memiliki satu pertanyaan dari penjelasan Ibu tadi. Kira-kira dari ini ada yang belum paham atau udah? Sedikit paham kan? Berarti kalian punya pertanyaan kan? Nah, pertanyaan itu kalian taruh di kertas ini. Nah, Ibu taruh pertanyaannya di kertas ini. Nah, nanti kan sudah kalian tulis pertanyaan di sini. Kalian tukar sama teman sebangkunya. Nah, ini kan. Nah, nanti Risna ada punya pertanyaan, Latifah ada punya pertanyaan, dicek. Seperti ini. Setelah dicek, kalian baca pertanyaan temannya. Kira-kira kalian paham nggak sama pertanyaannya? Kalian ingin tahu juga nggak pertanyaannya? Paham kan? Umpamanya dia nanya pengertian dari kepemimpinan, apakah pengertian dari kepemimpinan gitu. Kalau aku udah tahu, kalau udah tahu di skip ya, dilewatin. Atau kalian boleh kasih tanda silang. Kalau kalian mau tahu jawabannya kan belum tahu. Apa ya tadi yang dibilang Ibu kalau nggak arti kepemimpinan, dicek checklist. Nanti pertanyaannya siapa yang dapat checklist paling banyak itu yang akan Ibu jawab. Oke, sekarang udah siap? Ya. Nah, ini sudah siap. Nah, sekarang kalian tulis pertanyaan dari materi kita hari ini yang kalian belum paham. Ini dapat garis nggak? Hah? Gimana, udah ditukar sama temannya? Udah, Ibu. Udah, boleh tukar sini. Oke. Oh, belum di checklist. Checklist ya, jangan lupa checklist dulu. Tengok dulu, baca dulu ke temannya. Kira-kira kalian mau tahu nggak jawabannya? Kalau kalian udah tahu, nggak usah di checklist. Kalau pengen tahu, di checklist. Kalau udah tahu dan belum tahu. Kalau udah kita udah tahu nih, baik dia nanya tadi apa ya kepemimpinan, kalian ingat kan kepemimpinan itu? Ya udah nggak usah. Kalau udah tahu nggak usah. Mana aku tahu? Mana aku tahu? Oke, ada yang di checklist, ada yang enggak. Nah ini cek. Gimana? Udah siap checklistnya? Sudah? Oke. Udah? Ini udah? Oke.
Udah ya. Nah, jadi pertanyaan kalian ini di sini ini ada yang 4, 3, 3, 2, 3, 1. Ini 3, ini 3. Nih, ada 3 yang paling banyak pertanyaannya. Jadi dari soal-soal ini ada 3 yang dapat apa namanya? Checklist terbanyak. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Nah, ini merupakan checklist yang paling banyak, berarti ini pertanyaan yang akan Ibu jawab. Nah, ini poinnya ada 4 checklist. Pertanyaannya jelaskan tentang tipe-tipe kepemimpinan. Nah, tipe-tipe kepemimpinan. Nah, tipe kepemimpinan itu banyak. Yang pertama itu otoriter. Nah, kalau kepemimpinan yang otoriter ini, itu dia biasanya tuh dilakukan dengan pemaksaan. Jadi kayak nggak ada yang nggak bisa. Jadi semua itu harus. Nah, jadi kan ada kepemimpinan yang otoriter gitu. Jadi semuanya harus ngikutin peraturan yang dibuat. Terus yang kedua itu demokratis. Nah, demokratis ini pemimpin yang berbaur dengan anggotanya. Dia itu kebalikan dari otoriter. Kalau otoriter itu dia kayak nggak peduli dengan anggotanya gitu kan. Pokoknya semua harus ikut dengan apa yang disuruh gitu. Kalau demokratis ini dia lebih humble, lebih terbuka gitu. Kalau karismatik, itu dia pemimpinnya punya daya tarik sendiri. Jadi kita tuh sebagai anggotanya jadi nurut gitu. Karena dia memiliki daya tarik sendiri, jadi enak ya sama bapak ini. Kayak kalian tadi pemimpin idola. Nah, dari pemimpin idola tuh dia pasti punya daya tarik sendiri kan. Kenapa kalian bisa mengidolakan pemimpin itu? Nah, kayak gitu. Terus ini militeristik. Nah, biasanya pemimpin yang berjiwa militeristik itu dia tegas, disiplin dan formal. Nah, kemudian ada lagi paternalistik. Nah, di sini dia tuh lebih melindungi anggotanya. Paham? Paham, Bu. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Kemudian yang kedua, bagaimana cara seorang pemimpin mengatur suatu kelompok? Nah, cara pemimpin mengatur suatu kelompok, ada yang tahu gimana? Enggak, Bu. Jadi pemimpin itu gimana dia mengatur suatu kelompok? Nah, seorang pemimpin harus memiliki peraturan, kayak kepala desa harus memiliki peraturan. Kayak di presiden lah, kita punya peraturan itu kan ada di undang-undang ya kan, banyak peraturannya, ada undang-undang dasar, ada undang-undang lainnya. Nah, peraturan itu dibuat untuk mengatur suatu kelompok masyarakat. Apa gunanya undang-undang itu, atau apa gunanya kita mengatur suatu kelompok? Nah, gunanya itu agar masyarakatnya itu berjalan dengan baik atau teratur. Paham nggak? Kayak kalau kita nggak punya aturan, pasti
nggak beres gitu kan. Ada yang maling gitu, kalian minta tolong pun dia orang nggak peduli gitu kan, karena nggak punya peraturan, suka-suka gitu. Maka kalau yang kayak gitu, nah itu biasanya pemimpinnya tuh kurang tegas. Kalau ada pun pemimpin itu berarti pemimpinnya kurang tegas. Dia mungkin lebih kayak dulu gue gitu, dia cuma memimpinkan jabatan dia. Nah, pemimpin yang seperti itu tidak baik untuk diteladani. Nah, kemudian gimana lagi ngatur kelompok? Yang pertama tadi kan peraturan, kemudian dengan cara bermusyawarah. Kalau ada permasalahan di desa, harus bermusyawarah, dilakukan bermusyawarah, kemudian menghargai pendapat, menghargai pendapat orang lain. Udah berlangsung nih musyawarah, terus dalam musyawarah pasti kita punya pendapat sendiri-sendiri kan. Nah, itu tuh kita harus menghargai pendapat orang lain. Biarpun menurut kita itu benar ya kan, tapi menurut orang lain belum tentu benar. Belum benar, belum tentu salah, mungkin kurang tepat ya kan, seperti itu. Jadi kalian harus introspeksi juga. Mungkin iya belum tepat, mungkin kalau untuk ide saya untuk yang masalah ini belum tepat, mungkin diterapkan di masalah lain, seperti itu. Jadi jangan, kalian nggak boleh nggak terima lah pendapatmu itu yang tidak benar. Nah, itu nggak boleh ya kayak gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dapat kita teladani dari sifat seorang pemimpin idola? Nah, ini siapa yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, nanti ibu tambahin poin. Pertanyaannya, apa yang dapat kita teladani dari sifat seorang pemimpin idola? Mau jawab? Ayo, ini yang bisa jawab ibu kasih nilai tambahan nanti. Iya, silakan Ratni. Contohnya adalah sifat yang bisa kita teladani adalah sifat yang baik. Contohnya menghargai pendapat orang lain, tidak memikirkan diri sendiri. Ya. Nah, jadi apa yang bisa kita teladani dari sifat seorang pemimpin? Katanya Ratni, sifat-sifat yang baik yang dapat kita teladani, seperti menghargai pendapat orang lain ya tadi. Terus tidak memikirkan diri sendiri, ya benar. Terus kita juga kenapa kita mengidolakan pemimpin? Pasti karena dia itu mengayomi rakyatnya, ya kan? Mengayomi rakyatnya dengan baik. Jangan membedakan rakyatnya, ini yang kaya, ini yang miskin. Kalau pemimpin itu harus mengayomi, mau yang kaya, mau yang miskin, semuanya dirangkul, semuanya sama. Terlebih-lebih yang miskin gitu kan, itu harus lebih utama dulu dibandingkan yang kaya. Nah, dari pertanyaan itu kan ada pertanyaan teman-teman yang lainnya yang dapat poin atau checklistnya sedikit. Nah, ini pertemuan minggu depan aja kita bahas ya, karena waktu kita bentar lagi habis. Kita lanjut ke kesimpulan aja. Nah, dari kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Menyimpulkan pembelajaran hari ini dari yang kita pelajari, dari pengertian, kepemimpinan, pemimpin idola itu apa aja sikap seorang pemimpin idola yang mencerminkan persatuan dan kesatuan tadi. Ya, silakan Ratni. 1. Tipe kepemimpinan. 1. Otoriter. 2. Demokratis. 3. Karismatik. 4. Militeris. 5. Paternalistik. 2. Cara pemimpin mengatur kelompok. 1. Membuat peraturan. 2. Memberi sanksi untuk yang tidak taat peraturan. 3. Bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. 3. Yang dapat diteladani. 1. Mengayomi. 2. Menghormati. 3. Menyayangi. Ya, tepuk tangan dulu buat Ratni.
Nah, itu tadi kesimpulan dari teman kita tentang pertanyaan dari kalian tadi. Nah, jadi pertanyaan tadi tentang tipe-tipe kepemimpinan tadi apa aja? Yang pertama, Otoriter, demokratis, karismatik, militeristik, paternalistik. kemudian ada cara-cara mengatur kelompok. Gimana tadi cara mengatur kelompok dengan Membuat peraturan, terus memberi sanksi untuk yang tidak taat peraturan, kemudian bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. nah, terus tadi nanya gimana meneladani seorang pemimpin idola. Mengayomi, menghormati, menyayangi Menghargai, terus tidak memikirkan diri sendiri. diri. Oke, tidak paham? Sudah ya, Bu. Ya. Jadi kita hari ini belajar tentang kepemimpinan, yaitu pemimpin idola yang memiliki sifat persatuan dan Satuan. kepemimpinan itu apa tadi? Kemampuan Kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. ya, pada intinya kepemimpinan itu adalah seni mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa disebut seni? Karena banyak cara dia untuk mengajak orang lain, memotivasi orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan. Kenapa itu disebut seni? Terus yang kedua itu tentang pemimpin idola. Nah, pemimpin idola apa tadi? Seseorang yang sifat atau sikapnya dapat kita teladani. Iya. Kenapa kita mengidolakan seorang pemimpin itu? Karena sifatnya baik, ya kan? Dapat kita teladani. Terus kemudian seorang pemimpin itu juga harus memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Contohnya seperti apa? Menghormati, menghargai, toleransi, mengayomi. Menyayangi, tidak memikirkan diri sendiri. Ya, seperti itu. Orang lain. Paham? Paham, Bu. Oke, pembelajaran hari ini kita sampaikan sudahi sampai di sini. Nah, jadi tugasnya seperti biasa, kalian baca materi berikutnya. Nah, itu nanti kerjakan halaman 72. Di buku paketnya itu nanti ada di halaman 72 ada ABC dan esai. Nah, kalian isi ya, itu minggu depan dikumpul, oke? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta maaf jika ada kesalahan kata saat menyampaikan pembelajaran hari ini. Kemudian sebelum kita tutup, baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam